Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode kedua dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Jika teman-teman belum menonton episode pertama dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat seorang anak kecil bernama Ruri melihat kakeknya yang merupakan pengrajin permata sedang bertransaksi dengan seorang pembeli. Awalnya kakek Ruri tidak ingin menjual permata yang dia miliki ke pembeli tersebut karena menganggap bahwa pembelinya kali ini tidak mengetahui apa itu nilai dari karya seni. Namun setelah pembeli tersebut pergi, Ruri menanyakan bukankah harga diri adalah hal terpenting bagi seorang pengrajin. Kakeknya pun menjawab bahwa yang dikatakan Ruri itu memang benar, bahwa hal terpenting dari seorang pengrajin ialah tekad dan harga diri, dan meminta Ruri untuk tidak melupakannya. Namun kakeknya menambahkan bahwa terdapat pengecualian akan hal itu. Singkat cerita, kakek dari Ruri telah meninggal dan Ruri berjanji akan menyelesaikan pekerjaan terakhir dari kakeknya. Dan pada malam harinya saat Ruri sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba dia diserang oleh sesosok monster. Ruri yang terjatuh segera mengamankan bros buatan kakeknya ke dalam tas yang dia miliki. Namun Ruri dengan polos tidak memperhatikan area sekitarnya dan hendak melanjutkan perjalanan. Namun untung saja Setsu datang dan menyelamatkannya. Ruri yang telah diselamatkan menganggap bahwa Setsu membutuhkan uang. Tapi Setsu menyangkal hal itu karena menurutnya melihat gadis yang diselamatkannya tak terluka saja sudah cukup baginya. Ruri yang mendengar hal itu pun menjawab bahwa menurut kakeknya kalau terlibat masalah segera selesaikan dengan uang. Ruri merasa bahwa pria yang berada di hadapannya saat ini seperti pria yang membeli permata kakeknya tempo dulu. Setelah itu saat Setsu hendak pergi, Ruri memintanya untuk menjadi pengawal dan berjanji akan memberinya upah. Namun Setsu menolak hal itu karena saat ini dia ada keperluan. Tapi karena Ruri harus mengantarkan barang yang dia bawa membuat dia memohon dengan wajah bersedih kepada Setsu. Setsu yang tidak tega melihatnya pun menyetujuinya dan akan mengantarkan Ruri ke pelabuhan yang berada di kota Marsen. Mendengar hal itu membuat Ruri merasa senang. Tapi meski begitu, Setsu menolak membawa semua barang dagangannya di bawah Ruri karena Setsu hanya ingin menerima menjadi pengawal bukan pembawa barang. Setelah itu Setsu menanyakan tentang barang yang akan diantarkan oleh Ruri. Scan kemudian berpindah. Setsu dan Ruri telah sampai di kota tujuan mereka. Setsu yang melihat keadaan di sekelilingnya merasa bahwa kota ini telah makmur. Ruri mengatakan bahwa kota Marsen diramaikan oleh para pedagang sejak perang usai 5 tahun lalu. Dan Ruri menanyakan apakah Setsu pernah ke kota ini sebelumnya. Setsu menjawab bahwa dia pernah datang ke kota ini sebelum diramaikan oleh para pedagang. Setelah itu Ruri akan memesan tiket kapal untuk berangkat ke benua iblis. Namun karena perang akan dimulai membuat semua kapal yang berangkat diliburkan. Mendengar hal itu membuat Ruri merasa frustasi. Setsu yang mengetahui Ruri akan pergi ke benua iblis mengatakan bahwa hal itu tentu saja tidak bisa dilakukan. Namun Ruri yang tidak menyerah kembali bertanya ke orang-orang yang bisa mengantarkannya ke benua iblis. Tapi usaha dari Ruri belum membuahkan hasil. Namun tak lama setelah itu Ruri bertemu dengan prajurit kerajaan Destinia. Dan para prajurit tersebut meminta melihat isi dari tas yang dibawa oleh Ruri. Namun Ruri menolak hal itu karena barang yang dia bawa sangat berharga bagi dirinya. Para prajurit kemudian merasa curiga dan menganggap Ruri telah menantang para kesatria. Namun saat mereka hendak mengambil tas Ruri, Setsu datang menghentikannya dan mengatakan apakah mereka mempunyai surat izin
untuk melakukannya. Para prajurit yang tidak terima dengan perkataan Setsu pun hendak menyerangnya. Namun saat melihat warga yang sedang melihat mereka, membuat para prajurit mengurungkan niatnya. Setelah itu, Ruri dengan perasaan yang senang memberikan makanan kepada Setsu karena telah menyelamatkannya. Ruri merasa heran karena Setsu mengetahui bahwa pemeriksaan membutuhkan surat izin untuk melakukannya. Setsu mengetahui hal tersebut karena teman lamanya telah memberitahukan bahwa hanya prajurit dengan emblem yang bisa melakukan pemeriksaan tanpa izin. Setelah itu, Setsu menanyakan bagaimana Ruri akan ke benua iblis jika semua kapal tidak bisa berangkat. Ruri pun mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari orang di seluruh kota yang bisa mengantarkannya ke benua iblis. Dan jika tidak menemukannya, maka melihat keseriusan dari Ruri membuat Setsu akan membantunya, karena saat ini Setsu mempunyai tujuan yang sama dengan Ruri untuk pergi ke benua iblis, dan dia tidak membutuhkan uang dari Ruri. Tapi dengan syarat Ruri harus beristirahat di penginapan dan memintanya untuk tidak memaksakan diri. Setelah itu, saat berada di penginapan, Ruri akan menitipkan barangnya yang sangat berharga kepada Setsu karena dia akan pergi untuk mandi. Setsu merasa heran karena barang yang sangat berharga bagi Ruri tiba-tiba dititipkan kepadanya. Ruri yang menitipkan barang tersebut karena dia yakin kepada Setsu. Ruri kemudian memperlihatkan isi dari kotak yang sangat berharga tersebut kepada Setsu dan mengatakan bahwa ini merupakan pekerjaan terakhir yang kakeknya terima. Setsu yang melihat bros tersebut seperti mengetahui sesuatu. Ruri kemudian menceritakan soal kakeknya kepada Setsu. Kakek Ruri merupakan seorang pengrajin permata yang terkenal, dan konon di kerajaan Destinia tidak ada satu orang pun yang bisa membuat perhiasan yang sama seperti buatan kakeknya. Suatu hari kakeknya mendapatkan permintaan untuk memperbaiki bros yang juga menjadi mahakarya dari buatannya. Namun karena usianya tidak begitu panjang, membuat kakeknya meminta Ruri untuk mengantarkan barang tersebut ke pemiliknya. Karena Ruri merupakan murid sekaligus cucunya, membuat dia akan memenuhi permintaan terakhir dari kakeknya. Setelah itu, Ruri pun menitipkan bros tersebut kepada Setsu. Dan Ruri merasa bahwa berkat bantuan orang baik yang bernama Setsu, Ruri bisa menepati janji kepada kakeknya. Setsu menduga bahwa bros tersebut merupakan bros yang telah dia tempelkan karunia sihir di dalamnya. Dan dapat dipastikan bahwa Setsu merupakan orang yang telah membeli bros ini sebelumnya. Setsu kemudian merasa heran mengapa bros ini bisa rusak dan mengkhawatirkan sesosok wanita yang mirip sekali dengan Selena di game Mobile Legends. Dan Setsu berharap tidak terjadi hal buruk yang menimpa wanita tersebut. Setelah itu, saat mereka berdua tertidur, prajurit kerajaan yang pernah terlibat permasalahan dengan Ruri dan Setsu tiba-tiba datang ke penginapan. Dan mereka mencurigai bahwa Setsu dan Ruri merupakan mata-mata dari benua iblis. Para prajurit kerajaan kemudian menggerebek Setsu dan Ruri. Namun untung saja Setsu sudah mengetahui hal ini dan bergegas pergi meninggalkan mereka. Namun para prajurit berusaha mengejarnya. Hingga Setsu dan Ruri sampai di jalan buntu. Namun Setsu tiba-tiba menggendong Ruri dan melompat ke lautan. Namun secara tiba-tiba muncul sesosok naga kenalan dari Setsu yang bernama Levia dan memintanya untuk mengantarkannya ke benua iblis. Para prajurit yang melihat hal itu merasa bahwa mereka sedang bermimpi. Saat di perjalanan, Ruri mengetahui fakta bahwa naga tersebut ialah Dewi Laut yang bernama Leviathan. Nah, itu dia alur cerita episode kedua dari anime Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Anul Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.